Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh belajar firman Tuhan ya. Nah, tema yang akan kita bahas malam hari ini masih berbicara tentang the blood ya of Jesus atau darah Tuhan Yesus. Ya. Nah, Saudara, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana Tuhan Yesus pernah ya bikin bikin shock orang-orang yang datang untuk mendengarkan firman. Satu kali Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Wah, langsung pada kabur semuanya. Tinggal 12 murid, ya. Lalu melihat murid-murid yang sedikit agak bingung itu, Yesus bilang sama 12 muridnya juga yang tertinggal, kamu nggak pergi juga. Kayak mereka yang pergi itu. Nah, lalu Petrus mewakili teman-temannya, dia bilang, pergi kemana lagi Tuhan? Pergi kemana lagi Guru? Karena kami tahu perkataanmu adalah roh yang hidup. Nah, walaupun nggak ngerti, tolong dong jelasin. Nah, akhirnya Tuhan menjelaskan. Apa maksudnya? Makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus mau bicara tentang tubuh asalnya sebelum mengenakan tubuh secara fisik di muka bumi ini. Dulu ketika Yesus ada di alam roh sebelum turun ke bumi, tubuhnya tubuh apa saudara? Kalau Anda melihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, tubuh Yesus sebelum memiliki tubuh fisik atau tubuh daging, dulu tubuhnya yang di sana dalam tubuh roh itu adalah firman. Jadi ketika Yesus bilang makan tubuhku, sebenarnya Yesus mau bilang makan firman. Nah, saudara, sekarang ada dua hal. Makan tubuh Yesus atau makan firman, dan minum darah Tuhan Yesus atau persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Saudara, manfaatnya apa? Ketika engkau makan tubuh Tuhan Yesus, ya. Nah, makan firman, firman itu akan memerdekakan Anda. Kamu akan mengetahui kebenaran di dalam firman dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, minum darah Yesus itu artinya Anda memperoleh persekutuan dengan Yesus, terkoneksi kembali dengan Yesus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami disconnection atau putus hubungan dengan Allah. Nah, darah Yesus menyambung Anda kembali, sehingga Anda boleh terhubung kembali dengan Allah. Mendapatkan hidupnya Allah itu kembali di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa dikatakan seperti Adam ketika diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bilang, ini adalah makhluk yang hidup. Betul? Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, manusia itu daging. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu disebut makhluk yang hidup. Ada kehidupan, hidup yang mana? Bukan karena dia bisa bergerak, bisa makan. Yang dimaksud hidup itu adalah terkonek dengan Allah. Yang enggak terkonek dengan Allah, walaupun hebat karyanya di muka bumi ini, di hadapan Allah, sebenarnya mati. Ya. Nah, orang yang punya hubungan dengan Allah, itulah yang disebut hidup. Amin. Nah, ketika Anda punya hidup Yesus, lalu Anda makan firman, banyak kebenaran yang akan Anda temukan, dan Anda akan mengalami banyak kemerdekaan dari firman yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang kita mulai mengerti ya. Jadi firman membawamu kepada kemerdekaan, tetapi darahnya membawamu kepada kehidupan.
Dan firman itu adalah bahan dasar untuk memenuhi dengan hikmatnya. Ya. Dan darahnya membawa hidupmu menjadi kreatif. Bukan kreatifmu, tapi kreatifnya Allah yang ada di dalam hidupmu. Amin. Dan Allah terus intervensi di dalam kehidupan kita, dan Anda bisa diubah semakin hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke, kira-kira saudara, apa yang kita bahas di minggu yang lalu tentang bagian pertama, darah Yesus seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, saudara, ya, kelanjutannya. Darah Yesus menjadikan Anda masuk di dalam keluarganya Allah. Sekarang Anda terikat dengan keluarga yang baru, ya. Darah Tuhan Yesus membawa gen, kromosom, dan DNA. Yaitu gen, kromosom, dan DNA-nya Allah di dalam hidup Anda. Amin. Itu yang disebut benih ilahi. Itu DNA-nya Allah. Di mana di dalamnya ada gen, ada kromosom yang membuat Anda bisa tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, Bapak Saudara, Allah Bapa bilang begini, aku beritahu kepadamu bahwa darah di atas bumi sebenarnya hanya gambar dari kehidupan dalam alam roh. Ada darah di dunia materi, ada pula darah di dunia roh. Nah, saudara, sebelum lebih jauh, Anda harus memahami ini. Bahwa selama ini kita hanya mengenal darah yang ada di alam materi. Ketika Anda kesandung, lalu luka, keluar darah, oh darahnya merah. Ya, orang yang ngaku-ngaku darah biru, ketika kena pisau darahnya merah juga. Kenapa darahnya nggak biru? Ya, kalau makan daun mungkin darahnya hijau. Nah, darahnya tetap merah aja. Nah, darah fisik, darah secara materi. Tapi saudara, perlu kita ketahui juga, ada darah di alam roh. Prinsip ini harus kita ngerti dulu, bahwa semua yang ada di alam materi itu hanya gambar dan bayangan dari apa yang ada di alam roh. Jadi semua yang ada di alam materi itu, semuanya ada di alam roh. Termasuk darah. Ada darah di alam roh, saudara. Ya. Nah, kalau Anda mungkin ya, melihat film vampir gitu ya, lalu ada film-film yang menggambarkan, oh setan itu makan darah, menghisap darah, dilambangkan vampir. Itu secara fisik saja. Tapi sebenarnya yang dihisap oleh setan itu darah yang mana? Darah di alam roh, saudara. Ya, rohmu itu ada darahnya juga. Itu yang dihisap. Darahnya ada di mana? Darahnya ada di dalam nyawa, ya, nyawa. Nah, ada di dalam tubuh kita ini. Disebut nyawa itu ya. Di dalam nyawa atau life itu, nah darahnya itulah yang disebut yang sering diambil oleh si setan. Dia konsumsi, dia sedot waktu Anda, ya, tenaga Anda, sehingga fokusmu bukan kepada Allah, kepada setan, ya. Nah, selanjutnya Allah Bapa berkata, anakku Yesus memiliki hidupku di dalamnya. Ketika dia mengucurkan darahnya di atas bumi, dia bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepadaku. Dia meninggalkannya di hadapanku. Kehidupannya itu yang menjamin orang yang mengaku darahnya sebagai sarana penebusan akan menerima pengampunanku dan memberikan hidup yang baru dalam mereka. Nah, selama ini banyak orang yang gagal paham. Mengira bahwa yang dibawa oleh Yesus ditaruh di hadapan Allah Bapa itu darah yang di Golgota. Enggak. Bukan itu. Karena Alkitab enggak pernah mencatat setelah Yesus keluar dari kubur, dia nyamperin dulu, ya, dia korek-korek dulu, masih ada enggak bekas darahnya di sana. Darahnya sudah
masuk ke bumi. Karena ketika Yesus disalib itu lalu hujan turun, itu udah ngeresep ke bumi saudara semuanya. Nah yang dibawa oleh Yesus, naik ke tahta Allah Bapa, ditaruh di hadapan Allah Bapa menjadi jaminan pengampunan dosamu sampai hari ini, itu darah yang mana? Darah Yesus yang ada di alam roh. Ya, darah Yesus yang di alam roh. Nah, itu yang menjadi landasan dasar iman kita. Ketika engkau mengatakan darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan semua sakit darahnya, tebus saya. Darah yang mana? Yang kita bayangkan, darah yang ngucur di kayu salib, yang menetes di gunung Golgota, kan? Anda harus membayangkan sekarang. Iman itu melihat apa yang nggak kelihatan. Artinya Anda harus berimajinasi. Bisa membayangkan sesuatu yang tidak nampak di dalam fisik alam materi ini. Yaitu di alam roh. Tentang apa? Tentang darah. Nangkep saudara ya. Sekarang kalau Anda beriman dengan darah Yesus, sekarang Anda punya pengertian baru malam hari ini. Darah yang mana? Darah Yesus di alam roh, yang dibawa Yesus turun ke bumi, lalu dibawa kembali naik untuk diserahkan kepada Bapaknya, menjadi jaminan kehidupan kita semuanya. Amin. Nah saudara, sekarang lihat saudara, kehidupan itu memiliki kualitas yang sama dengan kualitas hidup anakku. Itu diberikan sebagai benih yang tumbuh dan mengganti kehidupan lama yang kedagingan. Darah anakku mengikat setiap orang percaya untuk menjadi satu keluarga dengan kami. Nah saudara, kenapa Yesus bilang, makan dagingku, minum darahku. Supaya engkau boleh menjadi satu keluarga, diikat menjadi satu keluarga dengan keluarga Elohim. Itu yang diharapkan Yesus juga. Kalau Anda membaca tentang doa Yesus di dalam Yohanes 17, salah satu ayat mengatakan, Bapa, ya aku memberikan kemuliaanku kepada mereka supaya mereka boleh menjadi satu, sama seperti kita satu. Anda disatukan bersama dengan Yesus, artinya Anda menjadi keluarganya Bapa. Sebelumnya keluarga Bapak itu cuma 3, Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sekarang Yesus punya adik-adik yang percaya kepadanya, diangkat jadi anaknya Allah. Jadi sekarang anaknya Allah berapa? Anaknya Allah Bapa banyak sekarang. Kalau Anda berdoa, Anda sebut yang di atas apa? Bapakku yang ada di surga, Bapak kami yang ada di surga. Artinya Anda mengakui dia adalah Bapakmu. Betul? Dia Bapak kita. Dan Bapak sendiri mengakui Anda dengan iman percaya kepadanya itu sebagai anaknya. Walaupun Anda anak angkat. Tapi punya hak. Diberi status sebagai anak. Supaya apa? Supaya terjalin ikatan keluarga itu. Untungnya apa? Nah nanti dijelaskan saudara. Kita baca dulu satu ayat, Yohanes 10 ayat 17. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Jadi yang diberikan Yesus kepada manusia itu apa? Nyawanya. Amin. Nah kata nyawa itu life. Ya. Atau hidupnya. Nah hidup manusia, hidup segala makhluk itu ada di dalam darah. Amin. Lukas 8:21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapa saudaranya Yesus? Saya pernah bikin khotbah judulnya Jesus Brother. Ya, siapa saudara-saudara Yesus? Bukan anak Yusuf dan Maria. Itu saudara secara fisiknya. Anaknya, ya saudaranya Yesus adalah
Mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Mendengar firman itu makan firman. Makan tubuh Yesus. Makan tubuh Yesus, betul? Orang yang kegemarannya adalah mendengarkan firman dan melakukannya. Mereka boleh dibilang sebagai saudara-saudaranya Yesus. Amin. Kenapa? Anda punya tabiat sama seperti Yesus. Anda punya sifat sama seperti Yesus. Kenapa? Karena Anda melakukan firman. Betul? Yesus melakukan firman-Nya Bapa, Anda melakukan firman-Nya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hidupmu menjadi serupa dengan Yesus. Anda menjadi saudaranya Yesus. Amin. Nah, jadi bagi Anda yang sulit untuk berubah, sekarang mulai mengerti. Kenapa ya saya nggak bisa berubah? Bukan Anda sakti, tapi pengertiannya kurang. Ya, mendengar firman dan melakukannya. Ketika firman itu Anda dengar, Anda camkan dalam hidup Anda, lalu Anda lakukan, saudara, hidupmu akan berubah. Ya, oke. Darah duniawi tidak memiliki kuasa untuk mengikat manusia selamanya. Hanya ide manusia yang menjadikan hubungan darah sebagai faktor pengikat dan menjadikannya sebagai alasan persatuan keluarga yang membuat manusia fanatik terhadap ikatan darah itu. Ya, nah, darah secara fisik, saudara, darah duniawi tidak punya, ya, nggak punya, ya, kuasa untuk mengikat manusia selama-lamanya. Kenapa? Hidupnya nggak kekal, betul? Mereka hanya terikat ketika mereka masih hidup. Ketika sudah mati, ya sudah. Lain ceritanya, betul? Tapi ketika masih hidup, mereka bisa menyayangi, menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah mati, sudah. Nggak bisa selama-lamanya. Karena apa? Nggak ada unsur atau nilai kekal di dalamnya. Tapi darah Yesus, saudara, yang mengikat kita, itu punya nilai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang nangkep ya. Sekarang saudara, kita kadang-kadang melihat ya, ada orang yang balas dendam. Karena apa? Mereka menjunjung tinggi nilai kehormatan, nama baik, dan sebagainya. Pembalasan berdarah yang bermotivasi kehormatan, nama baik, rasa bertanggung jawab, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Semua itu adalah motivasi-motivasi palsu yang diberikan si iblis sebagai alasan untuk membunuh orang lain. Iblis adalah bapak kebohongan dan pembunuh dari semula. Ya, ada orang yang membalas dendam, darah harus dikucurkan, mati kau. Kenapa? Iblis mulai mencuci otak manusia itu untuk menjaga kehormatan, nama baik, ya, atau perasaan bersalah dan sebagainya. Itu sebenarnya motivasi-motivasi palsu yang diberikan oleh si iblis, sehingga Anda mulai dengan dendam, marah, ya, mulai melakukannya, pembalasan berdarah itu. Kalau belum sampai titik darah terakhir, lu atau gue yang mati. Jiwa patriotnya luar biasa. Nah, saudara, endingnya apa? Harus salah satunya mengucurkan darah. Nah, tanpa disadari, mereka sudah ada di dalam permainan si iblis sebagai bapak pendusta itu. Yohanes 8:44. Kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Ya, itu omong kosong semuanya, tipuan besar. Orang-orang yang dendam, ya, orang-orang yang marah, pengen balas dendam, itu tertipu, ditipu sama si pembohong itu.
ujung-ujungnya apa? Menumpahkan darah sesamanya. Nah, hati-hati saudara. Penumpahan darah ada tuntut balas darah juga kan? Nah saudara, tapi kabar baiknya begini. Karena kehidupan anakku telah diberikan kepada orang-orang percaya, dia sebagai kepala sangat ingin melihat semua orang bertumbuh serupa dengannya. Tetapi engkau mengetahui bahwa si iblis telah menyebarkan benihnya ke dalam mereka pula untuk menghancurkan gambar tersebut dalam setiap orang percaya. Dia bekerja keras untuk memurnikan tubuhnya kembali tentu saja. Mereka yang mau dipakai olehnya akan dimurnikan lebih lagi agar pekerjaan mereka menghasilkan karya yang paling murni. Dia sangat memperhatikan orang-orang seperti itu. Kehidupan mereka menjadi kepentingan surga. Saudara bicara tentang pemurnian dan sebagainya. Anda dikhususkan supaya bisa dipakai oleh Allah untuk kepentingan surga itu. Nah saudara, semua perbuatan di luar Tuhan itu disebut perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Bapak katakan sekarang karena darah anakku dimaksudkan untuk menjadi darah penebusan. Artinya jalan kembali manusia kepadaku, maka darah itu tersedia 24 jam sehari untuk membersihkan dosa manusia dan semua akibat dosa. Ia memiliki kuasa mengampuni pelanggaran manusia, juga kuasa menghapus bekas dosa. Ya. Nah, saudara, darah Yesus disediakan 24 jam sehari. Anda mau minta ampun di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam, darah Tuhan Yesus tersedia. Ketika Roh Kudus menginsapkan Anda, mengingatkan akan kesalahan dan dosa Anda, lalu Anda minta ampun kepada Tuhan. Kapan saja darah Tuhan Yesus itu, saudara, ya, siap untuk menebus Anda kembali, betul? Siap untuk menyucikan Anda kembali. Siap untuk melayakkan Anda kembali. Nah, dia memiliki kuasa untuk mengampuni setiap pelanggaran manusia dan juga punya kuasa untuk menghapus bekas dosa. Sehingga benar-benar clear Anda. Menjadi putih seperti salju. Betul ya? Gak ada bekasnya. Kenapa? Darah Yesus menghapus. Kata menghapus itu gak ada bekasnya. Kalau darah binatang dalam perjanjian lama, itu hanya menutup dosa manusia. Dan setiap tahun sekali, imam-imam mempersembahkan korban itu lagi, dibuka masih utuh di sana. Cuman gak kelihatan, karena ditutup. Betul? Tapi kalau tutupnya dibuka, masih ada nggak? Masih. Nodanya masih ada. Tapi darah Tuhan Yesus melenyapkan semua noda-noda dosa itu. Sehingga tidak ada barang bukti sedikit pun yang bisa dipakai oleh si iblis untuk menuduh, untuk mendakwa orang-orang yang telah ditebus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Nah, jadi darah Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, dia melenyapkan semua kesalahan dan dosa Anda. Saudara, tapi manusia terbiasa berkata tentang kuasa darah anakku. Kebanyakan mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana kuasa darah itu terletak. Karena tidak mengerti letaknya ada di mana, makanya kadang-kadang timbul keraguan. Sudah diampuni belum ya? Saudara, Bapak jelaskan begini. Darah itu adalah kehidupan anakku sendiri yang memusnahkan kuasa kematian. Ketika kehidupan datang, kematian dilenyapkan, pekerjaan sia-sia juga ditiadakan. Tidak ada nama lain diberikan yang manusia dapat diselamatkan kecuali oleh nama
Tuhan Yesus. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana anakku menyelamatkan manusia? Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Dengan memberikan kehidupannya sendiri kepada mereka. Nah, saudara, sebenarnya kalau Anda hidup dalam kelahiran baru, Anda nggak menggunakan hidupmu lagi. Paulus nangkep, dia ngerti. Dia bikin statement baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Apa maksudnya? Hidupmu yang lama sudah tersembunyi, sudah dilenyapkan. Ketika Yesus memberikan hidup yang baru kepada Anda harus menanggalkan hidup lamamu. Perkara menanggalkan dan mengenakan itu tergantung Anda. Dia hanya menyediakan. Amin. Anda tinggal berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya kata Bu Nastiti, semuanya sia-sia, ya bukan si B, si A, ya, sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Coba nanti nyanyi lagu itu sambil hayati. Betul-betul Anda menanggalkan hidupmu, lalu Anda mulai mengenakan Kristus di dalam hidupmu. Sekarang hidup yang Anda hidupi itu adalah hidup anak Allah. Hidupnya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang pernah hidup di muka bumi, yang nggak pernah jatuh dalam dosa. Amin. Anda lihat kekuatannya di sini ini. Anda sedang mengenakan hidup siapa? Kalau Anda terus mengenakan hidupmu, lalu Anda berjuang pakai hidupmu, ya Anda akan up and down. Betul? Ku berjuang. Wow. Berjuang pakai apa? Ya. Kadang-kadang orang itu ya, etikatnya baik. Tapi modalnya dari mana dulu? Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua karena Yesus, dimulainya dari Yesus. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidupnya Yesus. Amin. Dengan cara pandang seperti ini, engkau nggak pernah kalah. Engkau nggak pernah terkalahkan. Karena engkau sedang mengenakan hidup Yesus. Engkau sedang menjalankan hidup Yesus. Hidupmu akan sama kekuatannya seperti ketika Yesus hidup di muka bumi itu. Betul? Anda mulai bisa membayangkan hidup Yesus seperti apa? Dan sekarang hidup itu diberikan kepada Anda. Tapi banyak orang Kristen yang nggak menggunakan hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus hanya disimpan sebagai aksesoris saja dalam dirinya. Punya Yesus, tapi kelakuannya bukan Yesus, ya. Pikirannya bukan Yesus. Yesus harus bermanifestasi dalam hidup Anda. Karena hidupnya Yesus itu sekarang yang Anda jalani dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, Yohanes 17 ayat 2 sampai 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Perhatikan ya. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada yang telah engkau berikan kepadanya, yaitu Anda dan saya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal. Mengenal satu-satunya Bapa, ya, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Nah, sekarang dengan mengetahui cara kerja penyelamatan bekerja,
engkau akan dapat berbuat lebih baik dalam membebaskan manusia dari pekerjaan kematian itu. Kenapa kita harus jelaskan? Supaya Anda tahu mekanismenya. Nah, jika kehidupan diberikan, semua kelemahan, semua kebiasaan fana, semua kehidupan fana, semua yang namanya kutukan dan kematian, kemiskinan akan dibasmi semuanya. Yang percaya katakan amin. Betul ya? Jika kehidupan diberikan, nggak ada yang lemah. Ya, nggak ada yang kena kutuk, nggak ada yang mengalami kematian. Memiliki hidup. Ibrani 9, 13-14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow, keren ya. Jadi kita tidak sedang menggenapi ayat 13. Ayat 13 itu untuk orang-orang perjanjian lama. Mereka hanya ditebus, mereka hanya dikuduskan, disucikan secara lahiriah. Tapi darah Kristus melalui roh yang kekal, yang telah dipersembahkan oleh Allah kepada, oleh Yesus kepada Allah Bapa sebagai persembahan yang tak bercacat, punya jaminan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia itu. Hati nuranimu jadi bersih. Jadi kalau hati nuranimu kotor, cara nyucinya gimana? Bukan pakai air hidup, tapi pakai darah Yesus. Jadi air hidup, darah Yesus itu penggunaannya masing-masing ya. Jadi nanti kalau Anda melayani atau Anda berdoa sendiri, Anda tahu kapan penggunaan darah Yesus dan kapan menggunakan air yang hidup. Enggak semuanya air hidup, enggak semuanya darah Yesus. Betul? Punya bagian masing-masing. Untuk hati nurani yang kotor, dicuci, dibersihkan dengan air, dengan darah Tuhan darah Tuhan Yesus. Nah Pak, kalau air yang hidup itu hanya untuk yang unclean, yang najis, yang nempel-nempel. Darah itu ada ikatannya, ada perjanjiannya. Nah, untuk mengurai ikatan, untuk memutuskan perjanjian itu, kadang-kadang ada di dalam kutuk juga, ya. Itu bisa kita pakai atau gunakan sarana darah Tuhan Yesus. Ya. Nah, Saudara, darah Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menebus, menyucikan, menolong Anda. Tapi darah Tuhan Yesus juga menjadi darah perjanjian atau blood covenant. Darah perjanjian. Nah, makanya ada perjanjian darah. Ada suatu perjanjian darah antara aku dan umat manusia, kata Bapak, yang kuadakan sejak awal kejatuhan manusia. Aku mengikat manusia dengan perjanjian seperti ini karena aku tak berniat kehilangan satu manusia pun di atas muka bumi ini, dan agar semuanya boleh kembali kepadaku. Namun tak banyak orang mengerti jelas arti perjanjian darah ini, dan mereka menolak perjanjian darah yang kuberikan. Aku menganggap mereka yang mempercayai ikatan janji ini sebagai orang-orang yang akan dimerdekakan dari dosa. Tetapi karena kurang pengertian tentang hal ini, banyak suku bangsa melakukan upacara-upacara pengorbanan berdarah yang tanpa arti, atau mereka mencoba membuat interpretasi sendiri tentang perjanjian darah ini. Nah, Saudara, Anda perhatikan ya, ada orang-orang yang masih berpikir dengan darah binatang mereka melakukan satu perjanjian, pengorbanan dan sebagainya. Nah, Saudara, Allah Bapa sejak awal, Saudara, idenya untuk menyelamatkan
mengembalikan segala makhluk yang telah atau yang nantinya akan jatuh, ya, bukan karena dijatuhkan oleh Allah, enggak. Semua makhluk bisa mengalami kejatuhan. Buktinya Lucifer, betul? Bisa jatuh, bukan? Lucifer punya keinginan enggak? Punya. Karena dia pengennya salah, akhirnya dia terjatuh. Betul? Ada juga malaikat-malaikat yang jadi suku Nephilim, betul ya? Kenapa? Dia punya keinginan kawin sama anak-anak manusia yang ada di bumi ini. Sehingga turun derajatnya dan sebagainya. Keluar dari kodratnya. Allah ingin memulihkan mereka, termasuk manusia yang akhirnya jatuh juga dalam dosa. Idenya, itu sudah ada di alam roh terlebih dahulu. Sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menyembelih anaknya, yaitu Yesus, di alam roh. Sehingga ada yang namanya darah di alam roh itu. Untuk apa? Nah, perjanjian darah ini disediakan. Dan Allah berjanji, dengan darah ini, aku akan menebus mereka. Dengan darah ini, aku akan mengembalikan mereka. Dengan darah ini, aku akan memulihkan mereka. Betul? Kerinduan Bapak begitu luar biasa, saudara. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, pengertian ini mulai diberikan kepada manusia. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, untuk mendapatkan kulit binatang asalnya dari mana? Ya dari binatang dong. Itu binatang harus dikulitin. Harus disembelih dulu. Ketika binatang itu disembelih, dikulitin, darahnya mengalir nggak? Mengalir nggak? Nah, kulitnya untuk menutupi aurat manusia. Rasa malu manusia itu. Tapi saudara, untuk mendapatkan kulit itu harus ada darah yang terkucur, betul? Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu. Sehingga Adam mengerti bahwa manusia, ya, kalau datang kepada Allah supaya diampuni, harus membawa darah. Itu diajarkan oleh Adam kepada anak-anaknya. Sehingga ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban bakaran, Habil yang dengar-dengaran, dia melakukan tepat seperti pola yang dibangun oleh Allah. Membawa darah, sehingga persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Sementara Kain yang berpikir sendiri, dia bawa buah-buahan yang terbaik dan sebagainya. Korbannya nggak diindahkan alias ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena Allah suka sama darah. Ibrani 9, 18-20. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian, ya, blood covenant, yang ditetapkan Allah bagi kamu. Nah, ketika Allah berhasil membentuk satu bangsa, ketika Allah mulai mengangkat, rencananya mulai dilakukan untuk bangsa ini suruh kumpul. Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri. Kamu akan menjadi bangsa yang imam, ya, umat pilihan. Nah, lalu ditutup dengan satu atraksi, yaitu Musa atas perintah Allah memotong binatang, darahnya tampung di pasu, dipercikkan kepada
seluruh bangsa Israel sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, terikat dalam satu covenant, dalam satu perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian darah. Nah, ada beberapa orang, saudara, karena bikin kelompok, organisasi dalam politik dan sebagainya, lalu mereka untuk mengikat supaya mereka itu enggak ingkar, lalu ya perjanjiannya mereka melakukan perjanjian darah, itu tangannya ditusuk pakai jarum gitu, nih saling gitu, campur aduk, kita harus bersatu. Wah, saudara. Tapi sudah begitu ya, yang ingkar banyak juga. Tidak, saudara, ya. Ikatan perjanjian manusia dengan Allah. Nah, saudara, menjadi darah perjanjian. Ibrani 9 ayat 22. Kenapa Allah suka darah ketika orang persembahkan korban? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Habil persembahannya diindahkan karena ada unsur darahnya itu. Betul? Kita sekarang diampuni karena darah Tuhan Yesus juga. Nah, tak ada dari perjanjianku yang berlaku kalau manusia memperlakukan perjanjianku dengan pengertian yang berbeda. Tradisi tak mampu menyelesaikan masalah sedikit pun. Hanya bagi mereka yang mengerti dan mempercayai arti sesungguhnya dari perjanjianku yang menghadirkan kuasa di dalamnya. Kuasaku bekerja melalui iman. Sedang bila suatu hal tak diteguhkan oleh pengertian, dapatkah iman hadir di situ? Banyak orang yang nggak ngerti tentang fungsi mekanisme darah seperti ini. Bapak katakan kuasaku bekerja melalui iman, betul. Pertanyaannya, bila suatu hal tak diteguhkan oleh pengertiannya, dapatkah iman hadir di situ? Iman akan apa? Coba nanti saudara, Anda tanya kepada beberapa orang tentang darah Yesus. Pengertiannya sampai di mana? Kekuatan kuasa darah Yesus itu seperti apa? Lalu kalau dia nggak mengerti intinya, pengertiannya nggak dia dapat, bagaimana dia bisa beriman di dalam darah itu? Betul? Kenapa kita harus belajar tentang darah Yesus? Supaya kita mengerti. Darah itu sangat mahal, luar biasa. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ke-8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Nah, kalau nggak ada penjelasannya, ya toh, itu hanya sekedar bunyi. Ya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, kesandung, darah Yesus. Dikit-dikit darah Yesus. Nah, menjadi latah. Apakah orang yang ngomong darah Tuhan Yesus ngalami kuasa darah Yesus? Enggak semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia ngomong tanpa pengertian. Kalau Anda sudah mengerti tentang kuasa dimensi darah Tuhan Yesus ini, saya yakin saudara, ketika engkau ngomong dalam nama Yesus, darah Yesus, kuasa darah Yesus mengalir. Karena imanmu di dalam pengertian yang benar, betul? Imanmu dalam pengertian yang benar. Ya. Jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Coba saudara, ya. Dulu kan Anda belajar pramuka itu. Itu kan ada sandi-sandi gitu ya. Nah, ada bunyi-bunyian gitu ya, peluitnya gitu ya. Kalau peluit panjang, wit gitu ya. Prit, itu bukan pret ya. Prit gitu ya. Nah, kalau pendek, prit, 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 prit. Itu apa gitu ya. Itu ada saudara. Ya. Ada maknanya semuanya. Ya. Dalam pertandingan bola aja lah gitu ya. Nah,
Itu akhir pertandingan selalu wasit meniup peluit panjang. Prit! Sampai 3 kilometer panjangnya. Ya. Nah, panjang. Semua mengerti. Pertandingan usai. Betul? Kalau dia hanya prit. Ya, nah ada sanksi, ya loh, kartu kuning, kartu merah. Punya arti semuanya, saudara. Ya, nah saudara, bunyi yang terang, ya. Jadi pengertian itu harus, ya. Oke, saudara. Bapak katakan gini, kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kalau kebenarannya tak jelas, tak akan muncul iman yang memerdekakan. Betul? Itu rahasia iman, anakku. Untuk memperoleh iman yang kuat, engkau harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang kau percayai. Ada orang bilang punya iman. Tapi imannya nggak mengangkat, nggak membereskan, nggak menyembuhkan, nggak menolong dia. Kenapa? Iman tanpa pengertian. Seperti gong yang berkumandang. Tapi nggak ada artinya sama sekali. Ya. Nah, Anda harus tahu kebenarannya. Nah, orang yang nggak tahu kebenarannya, asbun, asal ngomong aja. Yalah. Aku mengimani, aku percaya. Itu sebenarnya antara hati, pikiran, dan mulut kadang-kadang nggak sinkron. Itu yang disebut bimbang. Dan orang yang bimbang, Roma 14 ayat 23 katakan, tetapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya. Nah, Yakobus 1:6 katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang-orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, ya, nggak menentu, arahnya nggak tahu, ya. Itu disebut iman buta, tanpa pengertian, akan berakhir dengan kekecewaan. Bapak katakan, karena kuasaku tak dapat melakukan seperti yang diharapkan. Jangan pakai iman yang buta. Iman yang buta seperti apa, Pak? Nah, suatu kali saudara, saya sedang makan di satu restoran, datang pengamen, pakai kacamata hitam, malam-malam kok pakai kacamata hitam. Lalu dia nyanyi, burung kakak tua, katanya, hinggap di jendela, katanya, nenek sudah tua, katanya, giginya ompong semua, katanya. Nah, trek jung. Talilanya gitu ya. Nah, penasaran saudara, ya, akhirnya tanya, lagunya kenapa mesti ada echonya? Kok ada katanya? Apakah ini variasi? Enggak, Pak. Ini pengakuan saya. Maksudnya apa? Gini, Pak. Saya pakai kacamata ini bukan sok keren, Pak. Karena saya buta, Pak. Saya belum pernah melihat burung kakak tua. Itu katanya, Pak. Hinggap di jendela juga katanya. Saya belum pernah lihat burung kakak tua hinggap di jendela. Apalagi neneknya sudah tua. Giginya tinggal berapa, saya juga nggak tahu, Pak. Itu katanya juga. Tinggal 2, 3, 4, atau ompong semua. Geli juga dalam hati saya. Dari Minggu saya khotbah. Itu terngiang-ngiang di benak saya. Tentang pengalaman ketemu dengan pengamen itu. Ketika saya melihat jemaat audiens yang ada di depan ini, Roh Kudus bilang, kenapa aku harus beri ilustrasi kepadamu ketemu dengan orang buta itu? Orang-orang di depanmu itu sama seperti orang buta itu. Semua kata pendeta. Semua kata pendeta. Kata Pak Gembala. Kata Pak Gembala. Kata Pak Gembala. Bukan kata Tuhan. Dia nggak ngerti. Kalau dia tahu kata Tuhan, artinya dia punya keyakinan, pengalaman, Tuhan kasih tahu kebenarannya, betul?
Dia tahu kata orang. Ya. Nah, orang-orang yang masih ada di level ini, walaupun dia mengatasnamakan iman, tapi imannya iman buta, tanpa pengertian, dan akan berakhir dengan kekecewaan. Di sini ada yang kecewa? Karena beriman? Saya pernah. Sudah jadi hamba Tuhan? Sudah. Kecewa karena berharap sama Tuhan. Berdoa dengan iman. Setelah ngerti kebenaran ini, saya sorry sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, kemarin aku kecewa dengan Engkau. Sekarang aku tahu kenapa Engkau tidak menjawab doaku. Karena imanku tanpa pengertian yang benar, betul? Imanku tanpa pengertian. Aku ibaratnya seperti orang buta. Amin. Nah, Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara, ada ikatan yang amat kuat yang mengikat orang-orang yang mempercayai perjanjian darah. Ini menyangkut hidup anakku sendiri, kata Bapak. Perjanjian itu memberi kepastian program pengudusan dan pemurnian untuk membangkitkan generasi yang sempurna. Wow, ya, proyeknya luar biasa, betul. Untuk membangkitkan sebuah generasi yang sempurna. Benar, aku memanfaatkan kejatuhan manusia sebagai sarana untuk memperdalam dan memperkaya umatku termasuk anakku sendiri. Dia kehilangan nyawanya untuk memperoleh nyawanya. Ya, nah contoh begini saudara, para petani tahu ya, seseorang harus rela kehilangan benih untuk ditanam di dalam tanah agar memperoleh lebih banyak buah. Kenapa Yesus mau mati buat kita? Kenapa dia mau kucurkan darahnya itu untuk manusia? Yesus seperti petani ini ya, dia tanam benih ini. Bapak katakan, ya, pencurahan darah anakku di atas muka bumi telah menciptakan seluruh tubuh Kristus di atas bumi ini. Kenapa ada gereja? Kenapa ada orang Kristen? Karena Yesus mati buat Anda. Dia berikan nyawanya untuk mendapatkan nyawa itu kembali. Nyawamu sangat berarti di hadapannya, betul? Kenapa? Ditebus dengan nyawanya Yesus. Wah saudara, ketika saya merenungkan kembali karya Tuhan seperti ini luar biasa ya. Pak Tani itu begitu berhikmat. Dia buang benih bukan buang sial. Dia buang benih dengan harapan. Benih yang dibuang satu bulir itu nanti akan berubah menjadi berbulir-bulir. Menjadi tubuh Kristus di muka bumi ini. Anggotanya berapa? Oh triliunan saudara sekarang, betul? Seluruh bumi ini. Dari satu benih. Jika benih itu, biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi dia mau mati buat Anda, terjadi multiplikasi. 1 Korintus 10:16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ada tubuh Kristus. Kenapa? Karena darahnya ini. Ya. Nah, darah Tuhan Yesus selain berfungsi seperti yang di atas tadi, juga merupakan salah satu saksi di bumi ini. Salah satu hal yang menarik tentang darah anakku, Bapak katakan, adalah bahwa darah itu menjadi salah satu saksi akan janji-janjiku di atas bumi. Ya, 1 Yohanes 5, ayat 6-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Nah, penjelasan gini. Anakku, darah adalah salah satu kesaksian bersama dengan roh dan air. Kesaksian tentang apa? Kesaksian dari semua janji keselamatanku terhadap manusia. Bapak katakan, aku berjanji menebus semua dosa melalui darah yang kumaksud adalah darah anakku sendiri. Ya. Nah, menjadi jaminan keselamatan terhadap manusia. 1 Yohanes 5:9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia bersaksi tentang anaknya. Ya, dasarnya adalah tentang Yesus. Itu sebabnya selama 6.000 tahun lewat dalam kehidupannya, sejak zaman Adam, manusia telah kuikat dengan perjanjian darah denganku. Mereka yang menolaknya akan dilempar ke neraka. Tapi bagi mereka yang menaruh harapan kepada janji itu akan diselamatkan. Aku akan membuat jalan keselamatan bagi mereka. Itu sebabnya yang percaya akan perjanjian darah ini akan kupertemukan dengan anakku, baik secara jasmani ataupun di alam roh, dan menerima pembebasan. Itu adalah keselamatan secara umum, ya. Aku belum bicara soal seleksi antara mereka yang diselamatkan. Orang-orang pilihan akan diseleksi dan diangkat lebih tinggi dan dimurnikan lagi melalui darah. Karena iman mereka, ya, darah itu menyucikan segala dosa dan racunnya. Wah, dampaknya luar biasa. Ibrani 13, 20-21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjiannya kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, saudara, jadi darah Yesus menjadi saksi yang menjamin janji Allah bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, bagian terakhir, saudara. Darah Tuhan Yesus itu untuk siapa? Kadang-kadang kita berpikir terlalu sempit. Kita hanya bilang, darah Tuhan Yesus ya untuk manusia, untuk saya, untuk Pak Joni, ya, wah, Tapi saudara, ada pengertian baru yang perlu kita tahu juga. Darah Tuhan Yesus juga bagi setan. Wah, darah bagi setan. Wah, medeni Pak. Kok darah bagi setan gimana? Artinya apa? Jangan langsung bilang sesat dulu ya. Dengerin penjelasannya. Ya. Nah, saudara, amanat agung, ya kalau Anda membaca dari Matius, pergilah, jadi kalau semua bangsa muridku ya, dalam kitab Markus katakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, all creation. Segala ciptaan. Pertanyaannya, setan itu ciptaan bukan? Sebelum jadi setan, dulu namanya Lucifer, dia malaikat, betul? Allah nggak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat, betul? Karena apa? Nggak pernah idenya Allah itu jelek-jelek. Ketika semua diciptakan, selalu diakhiri semuanya baik. Amin. Terjadi perubahan. Dari yang mulia, dari yang baik itu menjadi hina dan salah. Ketika hina, salah, penuh dengan amarah, dendam, mukanya berubah. Jadi kayak ada tanduk. Ya.
Benarkah setan punya tanduk? Nah, emang setan kambing? Nah, dari mana? Itu sebenarnya, apa namanya, cara memvisualisasikan, bentuk hatinya Lucifer atau setan itu. Mukanya dibikin serem kayak orang marah gitu ya, seperti itu. Makanya kalau orang marah, kadang-kadang lu kok kayak setan gitu ya. Nah, ya, kadang-kadang begitu. Ada orang tanya, Pak, pernah lihat setan? Belum. Orang marah kadang kayak setan. Nah, sebenarnya gambar-gambar yang kita lihat kalau macam itu kan ya kreasi daripada para seniman gitu ya. Nah, mereka coba mengekspresikan gimana sih setan itu seperti apa wujudnya. Setan itu kan roh, betul ya. Digambarkan seperti ini. Jadi makhluk jahat. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, betul? Berita Injil itu punya dampak untuk menyelamatkan. Kalau Anda menginjili orang ditanya, Pak Joni, kenapa Pak Joni menginjili orang itu? Alasan satu ya, supaya dia kenal Tuhan, lalu boleh selamat, betul? Gak dibuang ke neraka. Boleh balik kepada Bapa. Injil itu punya kekuatan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Betul? Kolose 1:19-20. Betul ya? Anda tahu ayatnya? Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk melalui darah Yesus. Terjadi rekonsiliasi. Segala makhluk boleh berdamai dengan Bapa kembali. Jadi darah Yesus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk-makhluk yang jatuh, betul? Karena Bapak ingin dia juga balik. Bapak itu hatinya nggak pengen anak-anaknya ada yang tersesat, dikejar terus semuanya. Nah, jangan shock dulu bahwa darah Tuhan Yesus juga bagi setan. Di dalam hatimu ada pertanyaan mengapa setan-setan gemar akan darah manusia sebagai persembahan baginya juga. Benar, ingatlah, darah mengandung kehidupan. Ya. Mereka gemar mempersembahkan darah pula, terutama darah manusia. Karena mereka memperoleh hidup daripadanya. Hidup yang terkandung di dalam darah itu merupakan suatu pesta bagi mereka karena itu berisi hidup yang berasal dari Allah. Asalnya, ketika mereka hidup di hadiratku, nah ini ceritanya ya, mereka terus-menerus menerima hidup daripadaku sebelumnya karena firmanku setiap saat. Tapi ketika mereka kubuang dari hadiratku, mereka tak memperoleh apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya mereka memperoleh hidup itu dari darah binatang atau dari darah manusia untuk memasok mereka dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa. Bila mereka dapat membunuh orang percaya yang telah mereka kuasai, mereka memperoleh lebih banyak lagi karena telah ada kehidupanku yang baru yang telah kumasukkan ke dalam orang percaya itu. Jadi saudara, setan-setan gemar menghisap darah. Makanya gambarkan kayak Dracula. Menghisap darah. Untuk apa? Untuk memperpanjang hidupnya. Dulu dia hidup langsung direct Allah. Tapi ketika disconnection, putus hubungan dengan Allah, untuk menyambung hidupnya, itu seluruh bumi itu, makhluk hidup itu disedot semuanya ke hidupnya oleh si Lucifer dan antek-anteknya untuk nyambung hidup mereka. Binatang-binatang dibunuh semuanya. Ketika muncul Adam, dia melihat ini darahnya lebih bagus lagi nih daripada darah binatang. Makanya akhirnya Adam ya berhasil ditipu oleh si iblis itu ya, disedot darahnya juga. Nah, orang-orang yang perangkap sama si iblis, hidupnya dikuasai, disedot darahnya juga, hidupnya. Untuk apa?
untuk memperpanjang hidupnya mereka, itu semuanya. Nah, saudara, Yesus suatu kali ketemu dengan orang yang kerasukan roh orang mati ya, di kuburan. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Nih, saudara ya. Mereka sudah lihat ya, ada upacara-upacara yang dengan sengaja mereka mempersembahkan korban. Darah dipersembahkan kepada setan, saudara. Ya. 1 Petrus 5:8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis mencari orang yang bisa ditelan, disedot hidupnya. Kolose 1:19-20. Tapi kabar baiknya nih, ayat ini jarang sekali dikhotbahkan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, perhatikan, maupun yang ada di surga, di alam roh. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Darah Yesus untuk siapa? Untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di alam materi, di bumi, maupun yang ada di alam roh, dengan darah salib Kristus. Jadi sekarang, saudara, kebutuhan iblis akan darah ini dijawab oleh Bapak. Kamu butuh darah, nih, ambil darah Yesus. Dulu iblis mencoba meminum darah Yesus, tapi muntah, saudara. Karena apa? Darah Yesus terlalu kudus, betul? Nggak sanggup si iblis minum. Ya, darah Yesus nggak bisa diminum oleh orang berdosa. Ingat, Paulus mengingatkan dalam perjamuan kudus. Kalau engkau perjamuan kudus, minum, makan tubuh dan darah Yesus, bereskan hidupmu dulu. Karena enggak sedikit dari antaramu yang sakit, dan juga enggak sedikit yang mati, gara-gara perjamuan kudus itu. Makan tubuh dan minum darah. Dengan kondisi yang enggak kudus, tidak menjadi blessing, tidak menjadi berkat, malah menjadi petaka. Semua makhluk, termasuk manusia, makhluk apapun juga, ketika menerima minum darah Yesus itu harus ada satu rasa pengen bertobat gitu loh, paling enggak itu. Menyadari kesalahannya. Apakah nanti ada setan-setan yang kira-kira bertobat? Tergantung, ya. Kalau Anda ketemu setan, Anda gebukin atau Anda nasihati. Gitu ya. Kalau Anda gebukin, Anda hajar, ya nggak ada setan yang bertobat. Kalau Anda melayani dengan cara persuasif, Anda nasihati, Anda kasih tahu kabar baik ini. Siapa tahu, ada ya. Tahu ada yang insaf. Bisa nggak? Tidak ada yang mustahil, betul? Bisa. Kenapa tidak ada? Karena belum pernah ada yang mengabarkannya. Belum ada yang melaksanakannya. Baru orang RTM. Makanya saudara, ya, banyak orang kadang-kadang, hati-hati dengan RTM. Saudara, ini bukan ngawur. Kita melaksanakan mandat surgawi. Ini hatinya Bapak. Ingat Kolose 1:19 loh. Bapak yang pengen berdamai dengan mereka. Bukan idenya Gideon. Betul? Bukan saya yang pengen. Yang pengen siapa?
yang pengen Bapak. Ketika saya nangkep keinginan Bapak, saya hanya melaksanakan mandat surgawi saja. Memang konsekuensinya ada. Nggak populer. Nggak terkenal. Ya nggak apa-apa. Tapi menyukakan Bapak. Amin. Upahmu besar di surga. Nah, ada hal yang bisa ditengking dengan doa, betul? Tapi Yesus juga berkata, jenis ini nggak bisa ditengking hanya dengan doa, harus dengan puasa juga. Artinya apa, saudara? Ini kasus khusus, amin. Nah, kalau Anda mau menjalankan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, Anda istimewa. Mungkin rewardnya 10 kali lipat, amin. Karena Anda tidak menerima pujian dari dunia. Yang memuji Anda hanya Bapak seorang. Kalau Anda memenangkan jiwa nih, nanti saudara bilang, Pak terima kasih ya Pak, puji Tuhan Pak, ya akhirnya Bapak saya bisa bertobat, gitu ya. Nangkap saudara maksudnya? Hasil karyamu, banyak orang yang hormat dengan Anda. Tapi ketika Anda menjalankan mandat surgawi yang ini, mana ada orang menghormati Anda? Mencemooh ya. Tapi apakah Anda mundur? Tidak. Tapi ini bukan doktrin, betul? Alkitab bilang begini, diberi perlengkapan senjata Allah. Betul? Ada ketopong. Terus ada lagi? Oh, perisai. Ada pedang. Ya, apa lagi itu? Apa lagi? Ya, tapi salah satu ya, diberi sepatu, kasut. Nah, kasutnya apa, saudara? Kalau perisainya iman, betul? Pedangnya firman. Ikat pinggangnya kebenaran. Ketopongnya keselamatan. Kasutnya apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Catat baik-baik. Memberitakan Injil damai sejahtera, misi Allah Bapa mendamaikan segala makhluk itu hanya bisa dilaksanakan, dikerjakan oleh orang-orang yang rela. Anda rela atau tidak? Rela atau tidak? Rela, aku rela. Rela enggak. Kenapa harus rela? Karena konsekuensinya ada. Ya. Nah, Bapak Saudara, saya harus mengajarkan ini, memberitahukan ini. Walaupun ya, dampaknya ada. Ya nggak apa-apa. Tapi harus diketahui oleh semua orang. Darah Yesus itu fungsinya apa saja? Salah satunya adalah darah itu juga untuk si iblis atau setan. Pak, apakah ada setan yang bertobat? Kalau enggak Anda beritakan, gimana dia bisa bertobat? Anda menginjil kepada orang, apakah semua yang Anda injilin bertobat? Ya enggak, betul? Tapi Anda apakah berhenti menginjil? Ya tidak. Sama. Ayo mulai ya, nanti renungkan. Nanti di ruang diskusi, kalau ada yang masih belum puas, silahkan tanya sepuas-puasnya. Oke? Oke, terima kasih ya untuk kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, God bless you semuanya.